Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma arham lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Jalalain Alama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali wa Syahil Mutabbah Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti nafa'ana wa bi'ulumihima lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana pada sore hari ini di Ramadan ke-10 Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita. Allah masih sehatkan fisik jasad kita. Allah masih kuatkan batiniah kita, kejiwaan kita. Ini semata-mata karunia, rahmat, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Suaranya ngurang-ngurang. Apa baterainya? Satu. Kita langsung saja ke tafsir surat Hud. Sudah beberapa kisah Nabi disebutkan di surat ini. Kita pekan lalu, pertemuan yang sebelumnya kita sampai ke ayat 82. Sekarang 83. Halaman 187 di pertengahan. Satu. Allah. Satu. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Musawwamatan, ditandai atau dinamai. Ma'lumatan 'alaiha ismun,
mayyurmi biha. Musawamatan ini ditandai ke atas ha azab. Ismun nama, mayyarmi biha ini nama orang yang akan dilempari batu terkena azab. Jadi kaumnya Nabi Lut itu diazab dengan apa? Dicungkir balikkan tanah bumi negerinya dan dihujani bara api dari langit. Sehingga penelitian di Universitas Amerika sampai sekarang masih terus meneliti bahwa di sekitar kejadian tempat Nabi Lut dan kaumnya, terutama kaumnya yang diazab, Nabi Lut dan pengikutnya selamat, itu dulu pernah ada meteor besar jatuh ke pinggiran pantai di sekitar situ. Kalau dikaitkan dengan peristiwa ini bisa jadi itu azab dari Allah untuk kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom. Dan sedikit mengulang tentang hukum bagi orang yang homoseksual, penyuka sesama jenis. Yang dimaksud di sini laki-laki suka dengan laki-laki, suka dalam arti yang tidak wajar. Maka mazhab Hambali, mazhab Maliki berpendapat orangnya dibunuh, dibunuh. Pokoknya dibunuh, entah dipancung, entah digantung, entah ditaruh di samping tembok, kemudian temboknya dihancurkan. Adapun yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan laki-laki dengan laki-laki, maka ini seperti zina. Apa hukum zina? Zina itu ada yang dirajam, ada yang ada yang dicambuk ataupun diasingkan. Kalau muhson ini, zina muhson, dia sudah pernah menikah, maksudnya dia sudah ada objek untuk enak-enak. Kenapa dia kok berzina? Apalagi sama laki-laki lebih berat. Tapi hukumnya sebagaimana zina. Tapi kalau ghairu muhson, zina ghairu muhson, ini orang yang belum pernah nikah. Dia hukumannya sedikit ringan dalam arti hukuman dunianya. Kenapa? Karena memang dia belum pernah merasakan enak-enak. Maka kalau ada homoseks, hukumannya sebagaimana hukuman zina. Kalau laki-lakinya sudah pernah nikah, maka dirajam sampai mati. Kalau belum, maka dihat itu dicambuk, terus diasingkan dari negerinya, dipenjara lah. Adapun mazhab Hanafi berpendapat bagi pelaku homoseks ini hanya dicambuk saja, kemudian diasingkan. Jadi dari level awalnya adalah level keras, Imam Syafi'i di tengah-tengahnya, mazhab Abu Hanifah sedikit agak ringan. Tapi tetap itu yang dibahas adalah fikih, hukum dunia. Adapun hukum akhiratnya adalah berat sebagaimana Makanan tidak mau taat, bahkan berani selengean ketika datang tamu Nabi Lut. Didatangi, dikira itu adalah mangsanya yang enak, karena tahu tampan-tampan ternyata itu adalah para malaikat yang memang mau mengazab kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Maka diazablah. Apa azabnya? Dengan dibolak-balikkan, jungkir balikkan tanah buminya. Kemudian musawwamatan 'inda rabbik, ditandai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hiya minadh dhalimina bi ba'id. Wa ma hiya, dan tidaklah al-hijarah au baladihim,
batu-batu ataupun negara ataupun negerinya mereka minad dzalimin, dari orang zalim yaitu ahlu Mekah, biba'id, tidaklah jauh. Penyodoran kisah-kisah yang pernah kita baca, kita ikuti, ini kan tujuannya buat siapa? Buat kafir Makkah. Hal ini berhubungan dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mau taat, ya orang-orang terdahulu taat selamat. Tapi kalau tidak mau taat, wahai kafir Mekah, maka keadaan dulu bagi orang-orang yang tidak mau taat pun akan serupa juga. Maka disodorkan kisah-kisah ini selain daripada untuk penghibur untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan tidaklah jauh kepada orang-orang dolim itu tidaklah jauh azabnya. Maka meskipun itu terjadinya di negeri yang lain, tapi kalau ketaatannya ataupun tidak taatnya sama, maka itu pasti akan menimpa penduduk setempat. Nah, artinya wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Azab itu bagi orang dolim itu enggak jauh, berarti dekat. Makanya pakai tidak jauh itu supaya memahamkan bahwa berarti ada orang yang menganggap, oh itu kan di sana, itu kan banjir di sana, itu kan longsor di sana, itu kan ada tsunami di sana. Tidak, meskipun jauh itu letaknya, jaraknya, tapi ketika penyebabnya itu sama hal dengan penyebab daripada terjadinya itu, maka itu pun tidak akan mustahil akan menimpa di sekitar kita juga. Jangan merasa tenang kalau ada gempa, jangan merasa tenang kalau ada bencana-bencana. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan bumi ini sudah terjadi tidak lain tidak bukan karena ulah tangan manusia. Mau di mana pun, kalau ketika rusak, ya berarti ketika manusia ini sudah rusak, maka tunggu daripada bencana ataupun azab Allah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sumber daya alam ini penting, Pak. Tapi ada yang lebih penting lagi apa? Sumber daya manusia. Indonesia kurang apa? Bahkan orang barat mengatakan laut Indonesia ini nomor 2 paling dahsyat, paling indah, paling bagus sedunia. Yang satu Australia atau mana saya kurang paham. Bahkan almarhum Gus Dur pernah jadi presiden bilang enggak, Indonesia ini lautnya nomor 1. Kenapa? Karena laut Indonesia ditunggu sama Nyi Roro Kidul. Kapal Titanic itu dia tenggelam karena nabrak bukit es. Dikira tidak ada karena zaman itu belum ada sensor daripada apa yang ada di kejauhan beberapa mil atau beberapa kilo, sehingga tahu-tahu malam nabrak, dikira tidak ada apa. Tapi lautnya Indonesia nggak ada yang tenggelam kapalnya, dijaga Nyi Roro Kidul katanya. Ini alasan anekdot, maksudnya bercandaan. Gunungnya menjadi pasak bumi, hutannya menjadi paru-paru dunia, apalagi Indonesia. Pantainya indah-indah, bahkan tanahnya qit'atun minal jannah, tanah kita tanah surga. Itu penting, tapi kalau yang ngolah enggak benar, ya rusak juga. Maka ada negeri orang non-Islam, orang kafir, dia bisa lebih maju. Kenapa? Sumber dayanya biasa, sumber daya alamnya biasa, tapi sumber daya manusianya bagus. Maka kerusakan peradaban ini tidak lain tidak bukan karena keserakahan manusia. Sampai dari dulu sampai sekarang, ketika manusia serakah itu gunung sudah kokoh dikeruk demi mendatangkan pundi-pundi uang. Laut sudah ada airnya, masih ditimbun lagi, adanya reklamasi. Jangan heran kalau ada banyak bencana, itu ulah manusia. Pantai-pantai yang seharusnya dia daerah serapannya masih bagus, tapi dibangun bangunan
buat bisnis, akhirnya daerah serapannya jadi berkurang, ya, akhirnya banjir karena seharusnya nyerapnya di pinggir, dia nggak bisa nyerap, akhirnya airnya tumpah ke darat. Ila madyana aqahum Syu'aiban qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khair wa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin muhit. Sekarang kisah baru, kisah Nabi Syuaib, kaumnya dinamakan kaum Madyan. Wa ila Madyana, dan untuk kaum Madyan, aqahum, saudara mereka sendiri dari kalangan mereka sendiri, Syuaiban, diutuslah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini termasuk nabi dari suku Arab. Ada 4 nabi dari suku Arab. Siapa? Nabi Hud, Nabi Ismail, Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Aqahum Syuaiban, diutus dari kalangan kaum sendiri. Memang kalau pendakwah itu dari kaumnya Pak, ini lebih mantap pendengarnya. Di mana-mana ketika ditawari siapa yang ceramahnya, oh itu biasa saja. Kenapa? Karena tahu bukan dari sukunya, bukan dari kaumnya. Tapi kalau itu dari kaumnya, itu biasanya didengar. Dalam arti didengar itu ya karena tahu siapa dia, orang tuanya siapa, jelas biografinya toh. Tapi kalau nggak tahu siapa biografinya, itu kadang masih menyisihkan daripada keraguan. Maka pentingnya sebelum ceramah itu perkenalan. Perkenalan itu ya maksudnya perkenalan nama sebagai adab. Kalau kita ngomong itu ya itu nama saya, asalnya itu. Mungkin jangan pas khutbah saja. Nabi Syuaib disebut, terkenal juga disebut dengan julukan Khotibul Anbiya. Khotib artinya orang yang berkhutbah, pintar ceramah, pintar ngomong. Khotibul Anbiya, nabi yang pintar berargumen ataupun pintar ceramah. Itu Nabi Syuaib. Kaum Madyan ini tinggal di sekitar Syam, Tabuk, arah Syam. Kalau sekarang di Syria, di situ. Daerah-daerah Arab di sebelah situ. Sekarang negara Syria. Mu'an, tempat asli itu namanya Mu'an, tapi disebut Madyan karena Madyan ini sebenarnya suku atau kabilah. Jadi lebih terkenal di kota Madyan, padahal aslinya kota ataupun daerahnya namanya Mu'an. Tapi karena masyhurnya Madyan, maka kabilahnya Madyan, maka dijuluki Madyan. Ada kampung itu kampungnya namanya biasanya kampung nama aslinya, tapi karena penduduknya banyak orang Jawa, kampung Jawa. Ada juga kampung Bugis. Wa ila Madyana qaum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha. Qala, berkata Nabi Syuaib, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah Allah. Wahiduhu, tauhidkan Allah, esakan Allah. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian min ilahin, sesembahan, ghairu, kecuali dirinya ataupun kecuali Allah. Wala tanqusul mikyala, dan jangan mengurangi al-mikyala, takaran, wal mizan, timbangan. Ini arakum bi khair, ini satamani ingsun arakum, melihat kalian bi khair, dalam kebaikan ataupun berkebaikan, berkecukupan, nikmatan. Khair di sini artinya nikmatan, dalam keadaan mampu.
tughnikum anit tatfif. Kalau sudah mampu itu tughnikum, maka enggak butuh kalian itu anit tatfif. Tatfif itu artinya mengurangi timbangan. Maya wailul lil mutaffifin, yang termasuk dilaknat oleh Allah dalam Al-Qur'an selain daripada orang sholat yang riya, tidak khusyuk, lupa, yaitu orang yang mengurangi timbangan. Tatfif ini sebenarnya bukan timbangan 2 kilo kurang sekilo, tidak Pak. Tapi timbangan 2 kilo dia kurangi hanya sedikit saja. Itu memang tatfif. Dilaknat oleh Allah, apalagi nguranginya sampai banyak sekali. Tatfif makanya fif pakai fa. Itu biasanya maknanya itu lembut ataupun ringan, tatfif. Lutfi, lembut. Kalau ini tatfif apa? Ngurangi sedikit. Ngurangi sedikit, enggak banyak. Ini penyimpangan kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Pertama mensekutukan Allah. Makanya pertama ajakannya apa? Ubudullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairi. Yang kedua penyimpangannya wala taqsul mikyal wal mizan, ngurangi takaran. Mikyal itu takaran, liter. Pakai liter, pakai mud, takaran, atau mizan, kiloan, ataupun ons-onan, beratnya. Ini arakum bi khair. Sesungguhnya aku Nabi Syuaib mengatakan, aku ini lihat kalian itu dalam keadaan nikmat, kemampuan. Maka orang mampu itu enggak apa, dalam arti apa alasannya tughnikum ani tatfi, kok ngurangi timbangan. Berarti sifatnya memang seperti itu. Maksiat karena sifatnya memang seperti itu, dengan karena kebutuhan ya dosa Pak, tetepan, tapi dosanya beda. Tetap itu dosa. Mencuri karena tidak punya uang, itu dosa. Tapi mencuri dalam keadaan dia memang mampu, lebih dosa kan? Sekarang mencuri ayam 4 tahun penjara. Jangan orang korupsi, dia uangnya sudah banyak sekali, karena pengen supaya ada tabungan nanti kalau sudah sudah nggak menjabat, dosanya lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena nggak dalam hal butuh. Maka setiap amal itu meskipun pekerjaan sama, tapi bisa jadi berbeda. Puasa ini nahan. Istri cantik sama istri enggak beda pahalanya. Kalau istrinya jelek puasa, ya pahalanya biasa saja. Mau nggak puasa saja kadang masih malas Tapi kalau cantik ataupun pengantin baru, kok dia beri nahan, pahalanya besar. Maka puasa ini baik kata Allah apa? Puasa ini adalah kullu amali bani Adam lahu ila shaum ila siyam. Amalan manusia pahalanya nanti itu buat dirinya sendiri. Ila siyam, kecuali puasa. Ana ajzibi. Kalau puasa itu aku yang akan membalas langsung. Maka beda-beda pahalanya, walaupun sama-sama benar. Puasa nahan dari makan minum. Orang kaya orang miskin beda. Kalau orang miskin puasa biasa saja, enggak puasa saja memang susah cari makan. Oh sudah biasa Pak, nama juga kita tuh pagi biasanya enggak sarapan. Nah, karena biasanya itu, ya pahalanya biasa. Tapi orang kaya kok puasa, dahsyat sekali. Biasanya dia ada makanan enak-enak, ini suruh menahan. Maka kata Allah untuk puasa ini aku yang nanti yang akan memberi ganjaran sesuai nanti levelnya. Ada perempuan lewat naik motor, kita nggak noleh, ya nanti dulu. Kalau perempuannya jelek ya pahalanya hanya menahan saja. Kalau pas papasan wanitanya perempuannya cantik, seksi, kok kita nggak noleh, pahalanya dahsyat sekali. Saya tadi berangkat sebelum ngaji ngelewati perempuan-perempuan, itu sapi telanjang, nggak ku tengok sama sekali. Ya sapi. Jadi kejahatan apa mengurangi timbangan ini dapat merugikan saudara yang lainnya. Makanya Allah tidak suka. Allah tidak suka. Ini bukti bahwa Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang kerahiban, hubungan vertikal kepada Allah, tapi juga mengajarkan keseimbangan
stabilitas daripada hubungan sosial ekonomi. Kenapa dilarang mengurangi timbangan? Pertama, curang, menipu, ada gharar, unsur menipunya. Nggak boleh kalau ada unsur menipunya. Seumpama ada barang kotak, kita nggak tahu di dalamnya apa. Sedangkan itu tidak ada perwakilan gambar di luarnya, maka nggak boleh itu dijual belikan. Apalagi di marketplace itu situs penjualan online. Itu ada namanya mystery box. Apa mystery box? Beli kucing dalam karung. Beli box, tapi nggak tahu isinya apa. Bisa jadi itu dapat barang yang jutaan, bisa jadi dapat yang hanya puluhan ribu. Itu nggak boleh, karena ada unsur gharar, ketidakpastian. Kalau ada jual beli unsur ketidakpastian, pasti ada yang dirugikan. Itu makanya riba tidak boleh. Jual beli yang tidak ada tahu apa barangnya itu pun tidak boleh, kecuali nanti akad salam. Akad salam itu apa? Tolong belikan aku di Makassar barang seperti ini, itu akadnya akad salam. Karena nggak tahu nanti dibelikan seperti apa, makanya akad salam seperti ini, disepati seperti ini. Kalaupun nggak pas ya itu tanggungannya yang membelikan. Islam itu saking menjaga seperti itu supaya stabilitas kehidupan kita ini selalu imbang. Ancamannya sangat berat bagi orang yang yang mengurangi takaran, mengurangi bobot daripada timbangan. Parahnya apa? Ketika mau beli mintanya anget, mintanya dilebihkan, tapi giliran jual mintanya dikurang. Itu nggak dari zaman dulu Pak, zaman sekarang seperti itu. Itu ngambil keuntungan dengan susah. Pengen kaya tapi dengan susah. Kayanya nggak dilarang, tapi caranya yang dilarang. Maka kaidah fikih mengatakan man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Man, siapa ta'ajjala menyegerakan syai'an sesuatu qabla awani, sebelum waktunya, uqiba bihirmani, maka akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Itu kaidah fikih. Kalau orang pengennya cepat sesuatu padahal belum waktunya, maka akan dihukum. Syariat menghukum dengan tidak akan mendapatkan orang tersebut apa yang diinginkan. Contoh, orang kaya bapaknya, wah ini warisan nggak turun-turun kalau bapak belum mati. Akhirnya anaknya nyekek bapaknya, mati. Maka secara hukum fikih, anak yang membunuh bapaknya, anaknya selamanya tidak boleh mendapatkan harta warisan. Kalau mazhab Syafi'i keras, membunuhnya sengaja tidak sengaja nggak boleh, terhijab itu harta warisan. Kenapa? Karena dia menyegerakan sesuatu belum waktunya. Padahal tunggu ki 10 tahun lagi pasti sedet itu seumpama. Tapi kalau mazhab Maliki masih agak ringan. Kalau membunuhnya sengaja nggak dapat, kalau tidak sengaja nggak masalah. Membunuhnya nggak sengaja masih dapat. Tapi kalau Syafi'i sengaja nggak sengaja terhijab. Pengen ada wanita cantik, pengen ditabrak gitu saja lah. Pokoknya yang penting enak. Nah ini namanya menyegerakan sesuatu belum waktunya. Padahal masih ada proses namanya khitbah, lamaran. Ada akad, ada walimah. Akad yang wajib, 2 ini yang sunnah. Kalau dia mau melewati proses itu halal selamanya. Tapi gara-gara dia zina, maka ketahuan, maka nikah nggak boleh. Maka meskipun ikhtilaf ulama dalam hal fikih, bagaimana hukum menikahkan orang yang berzina atau bagaimana nikahnya orang yang hamil, itu saya lebih condong ke ulama mengatakan nggak boleh apa sebagai hukuman, bahwa kalau orang zina kok kemudian dinikahkan, ini seakan-akan ada legalitas zina. Jadi anggapan anak-anak muda sekarang nggak apa-apa lah zina, toh nanti juga nikah ditutupin nikah, itu maka nggak boleh. Maka kaya itu bukan larangan, tapi pengen yang instan itu yang dilarang. Kenapa? Karena semua butuh proses. Karena biasanya di balik instan itu ada perkara yang haram. Pejabat-pejabat gajinya udah puluhan juta Pak, belum uang daripada
apa? Akomodasi, kunjungan dan sebagainya, seserannya itu jutaan pegawai. Saya pernah tanya, itu ada kepala ketua DPR di Sidrap, itu saya tanya detail sampai mobil dari pemerintah, memperbaiki mobil pun uangnya dari pemerintah. Kalau dia nggak mau tinggal di rumah dinas, ada uang tunjangan lagi, pembantu dikasih. Tapi kenapa masih korupsi? Nah, karena itu tadi pengen dengan instan. Nah, pengen sesuatu dengan instan, istilahnya kun fayakun, pengennya sekarang ya sekarang, itu sebenarnya sifatnya orang surga. Makanya kita diperintahkan puasa supaya menahan. Sekarang makan belum boleh, minum belum boleh. Nanti kalau maghrib baru boleh. Begitulah kehidupan dunia kita. Maka kaidah fikih tadi mengatakan kalau menyegerakan sesuatu belum waktunya diharamkan. Maka termasuk orang yang minum minuman keras ketika di dunia, nanti di surga nggak akan minum minuman keras. Padahal tahu minuman keras itu nanti ataupun khamr itu adalah minuman penduduk surga. Tapi jangan dibayangkan khamrnya surga whisky, topi miring, topi ngadeg. Bukan Pak ya. Tetap beda khamr. Tapi orang yang sudah menyicipi di dunia, di surga nggak akan dapat. Fitrah laki-laki pengennya itu Pak, wah istrinya 5. Nggak boleh ditahan. Paling pol 4. Itu pun kamu harus siap-siap benar, dapat hujatan, dapat di tengah-tengah kita Pak. Tapi kalau mau ditahan nanti di surga banyak sekali. Pak RT ditawari, mau Pak RT jadi kepala desa? Mau. Fitrahnya manusia mau. Pak kepala desa ditawari, mau tidak jadi camat? Mau. Pak camat ditawari pengen jadi bupati? Mau. Bahkan orang kalau dibilang saya nggak mau, itu biasanya kalau nggak bohong, itu biasanya keturunan Darwin. Apa Darwin? Manusia yang keturunan monyet berarti. Karena fitrahnya manusia itu apa? Dalam hati ini, ketika malaikat, 4 malaikat, Mikail, Israel, Israfil, apa lagi? Jibril, pokoknya yang ada il-ilnya itu biasanya malaikat pemimpin Pak. Yang ada il-ilnya. Dalam tafsir Yaumil Aid, di dalam tafsir Yaumil Aid, itu ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, ini tangannya diambil dari tanah daerah mana? Kemudian badannya dari daerah Yaman, seumpama tanahnya. Hampir sempurna, malaikat tanya, ya Allah, untuk hatinya Adam ini dari tanah mana? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, untuk hati khusus dari tanah surga. Hati dari tanah surga. Makanya nafsu kita ini sebenarnya mental surga. Tapi kalau orang mau menuruti hawa nafsunya, tandanya mental surga yang disegerakan. Itu yang nggak boleh disegerakan. Pengen nggak jadi pemimpin kita Pak? Pengen. Walaupun kita ngoplong gitu, apa orang di ngomong apa, intervensi, interogasi, intermilan, nggak paham. Tapi kalau tawar pengen jadi ketuanya, pengen. Karena fitrahnya penduduk surga pengen jadi pemimpin. Karena di surga itu nggak ada yang jadi bawahan. Semua penduduk surga itu pemimpin, bawahannya para selir-selir ataupun bidang. Pengen jadi ketua, saya nggak mau. Nggak mau itu dalam hati karena tanggung jawabnya. Tapi hati tetap mengatakan, yang mau lah. Maka disuruh untuk menahan. Itu hikmah dari puasa, nahan. Ini puasa itu walaupun puasanya sah, tapi hikmahnya itu harus dapat. Apa? Buka puasa dengan hal yang sederhana, itu namanya menahan. Nah, ada kabar besok ayam goreng atau yang bakar? Nanti ada yang tanya, berarti ayam bakar besok itu nggak boleh dong? Maksudnya hikmahnya nggak dapat puasa. Kan ayam bakar itu kan penyelenggara yang buat. Penyelenggara itu dalilnya ayam bakar enak karena menjamu tamu. Kalau kita sendiri yang berambisi itu baru tidak. Nah, nanti tidak boleh secara hakikat hikmahnya puasa kita tidak dapat. Oh, hikmahnya hakikat puasa itu apa? Menahan daripada hawa. Tapi sebagai penyelenggara, namanya ada tamu datang, pengennya yang spesial. Ini jadi ibadah lain lagi jadinya, jadi bagus lah. Jangan sampai yang sederhana-sederhana besok digagalkan ya.
Bukan nasi tok berarti ya. Wah, dendam berarti panitia. Tetap dilanjut karena itu dalilnya menghargai tamu, menjamu tamu supaya nggak kecewa. Kasih nasi saja, buka bersama 300 yang hadir ya. Fitnah. Jadi fitnah. Inna arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adab yaumin muhit. Wa ini saat temene insun aku takut alaikum ke atas kalian ilam tu'minu jika tidak beriman ada yaumin muhit mendapatkan azab di hari muhit, hari pembalasan ataupun hari apa? Hari kehancuran nanti. Wa ya qaumi auful mikyal wal mizan. Wahai kaumku, aufu sempurnakan al mikyala takaran wal mizan timbangan. Atimuhuma sempurnakan maksudnya bil qisti bil adl dengan adil. Wala tabaqasun nasa asya'ahum dan jangan merugikan tabaqasu itu merugikan annasa manusia asya'ahum dengan sesuatu bagi mereka. Apa merugikannya? Tafsirnya la tanqusuhum min haqqin syai'a, yaitu dengan tidak mengurangi mereka daripada haknya atas sesuatu. Maksudnya jangan merugikan manusia karena mengurangi takaran dan timbangan itu merugikan manusia. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin dan jangan merusak fil ardi di muka bumi mufsidin dengan kerusakan kefasatan bil qatli wa ghairihi dengan membunuh ataupun selainnya. Nah, sampai situ saja. Jadi 3 paling tidak untuk penyampaian pada hari ini 3 penyelewengan kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Pertama syirik, makanya disuruh untuk ubudullah, sembah Allah. Yang kedua ngurangi timbangan ataupun takaran. Yang ketiga narik pajak. Kalau narik pajak ada kemanfaatannya masih sedikit-sedikit boleh lah. Kamu lewat tol ini tarik pajak, ya wajar, tol itu juga dari bangunan utang uang juga. Tapi kalau kaum Madian, dia itu setiap ada orang yang lewat nggak dikasih apa-apa tapi minta bagian sesuatu, sedangkan tidak ada kemanfaatannya. Malah ataupun upeti, cuma-cuma 10% bahkan di riwayat ataupun di keterangan ulama itu minta 10%, padahal nggak ada apa-apa, nggak juga jalannya diperbarui, nggak juga keamanannya itu juga bertambah, nggak ada. Pokoknya setiap lewat daerah sini palak itu nggak boleh. Maka itu penyelewengan kaum Madian yang kita tahu sejarahnya, dan ini tidak ada di kitab-kitab selain daripada Al-Quran. Mengapa? Karena 4 nabi Arab ini memang tidak dipopulerkan, tidak disebutkan di kitab-kitab sebelumnya. Ustaz mau tanya, misalnya ada kumpulan arisan, ada orang titip, tapi yang titip itu dapat duluan, terus itu dipakai, yang dititipin bagaimana itu? Ya nggak apa-apa. Tanpa sepengetahuan. Kenapa tanpa sepengetahuan? Mau dipakai dulu? Mau dipakai duluan, tapi tidak diketahui. Ya harus izin dulu. Kalau nggak izin namanya gosok. Gosok itu apa? Memakai tanpa izin, meskipun nanti Kembalikan. Gosok itu kayak mencuri juga. Karena tanpa izin. Termasuk pengen memiliki sesuatu sebelum waktunya itu, Ustaz. Ya. Kan harusnya yang naik maka harus izin. Kalau bolehnya boleh, tapi izin. Karena kita nggak tahu ridho atau tidaknya orang tersebut, butuh ridho. Itu Pak ya? Oh, yang sudah ya sudah diistighfari, tobat. Tobatnya dengan sembelih kambing. Undang orang yang tadi itu, maafkan saya. Ya, pada temannya. Ya gitu Pak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah
Assalamualaikum.